Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudaraku, ada sebuah ungkapan hati-hati dengan barang palsu. Mengapa? Kalau tahun 80-an, mungkin kita ingat ada uang palsu, ada perhiasan palsu, sehingga orang tua kita selalu mengingatkan, hati-hati. Tetapi pada zaman sekarang ini, lebih daripada sekedar uang palsu atau perhiasan palsu. Sebab di lapangan kita menemukan ada beras palsu, ada buah palsu, bahkan banyak berita-berita palsu yang kemudian justru menyesatkan orang yang membacanya. Tetapi intinya adalah bahwa untuk itu kita harus selalu waspada terhadap hal-hal yang bersifat palsu. Demikian juga saudara, ada orang Kristen yang KTP, artinya Kristen tanpa pertobatan. Mengaku Kristen, tetapi sikap, tingkah laku, dan juga pemikirannya sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi juga banyak orang Kristen sejati. Mereka mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, dikatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya mereka membenci saudaranya. Oleh karena itu, menurut Yohanes dikatakan mereka inilah para penipu. Tetapi jauh sebelum Yohanes mengatakan hal itu, Yesus telah terlebih dahulu mengungkapkan. Yesus juga menyebutkan bahwa mereka itu seperti orang-orang yang membangun rumah tetapi tanpa dasar yang kokoh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika datang hujan, maka runtuhlah semuanya itu. Kita sering mendengar ada orang yang berkata, kalau cuma ngomong sih semua gampang. Kalau cuma ngomong semua juga bisa. Coba disuruh melakukannya. Tidak mudah ternyata. Saudara, adalah lebih mudah untuk mengoreksi, mengomentari atau menghakimi orang lain daripada memberikan teladan hidup yang baik dalam kehidupan mereka. Nah, kekristenan membutuhkan bukti nyata melalui perbuatan, bukan hanya teori. Karena apa? Orang Kristen adalah garam dunia dan juga terang dunia. Artinya, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dan berdampak bagi dunia. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa lama saudara membaca Alkitab? Mungkin sudah lebih dari cukup menjadi orang Kristen. Dengan berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen bahkan sejak dilahirkan. Dan juga mungkin saudara sudah begitu banyak mendengar, membaca firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan saudara itu sudah selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan? Apakah yang saudara lakukan itu mencerminkan kehidupan sebagai orang-orang percaya? Dan juga sudah berapa banyak saudara melakukan firman yang saudara dengar? Bagaimana respon saudara? Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, Yesus membedakan orang-orang yang mendengar firman-Nya ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama diumpamakan sebagai orang-orang yang membangun rumah dan mereka membuat dasar yang kokoh, berasal dari batu. Sehingga ketika hujan menerpa, ketika badai menerjang, rumah itu tetap kokoh berdiri. Nah, ini diumpamakan sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan. Sehingga ketika masalah dalam kehidupan datang, ketika berbagai macam persoalan menerpa dan menimpa mereka, tetapi mereka tetap kokoh berdiri di dalam dasar, yaitu iman di dalam Kristus. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Mereka diumpamakan seperti orang yang membangun rumah tetapi memiliki dasar yang sangat-sangat rapuh, yaitu berasal dari pasir. Sehingga apa yang terjadi? Ketika badai melanda, ketika hujan menerpa, maka rumah itu roboh dan rusak sama sekali. Begitulah gambar tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah saudara, kalau kita cermati dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49, yang membedakan mereka bukanlah tentang mereka tidak mendengarkan. Kita perhatikan, dua-duanya mereka adalah golongan yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang membedakan, yang satu melakukan firman Tuhan, tetapi satu lagi golongan mereka tidak melakukannya. Jadi artinya,
Mereka sama-sama mendengar firman Tuhan. Mereka sama-sama mengerti firman Tuhan. Tetapi golongan yang pertama, mereka mengaplikasikan. Mereka melakukan itu dalam kehidupan. Sementara golongan yang kedua, mereka mendengar, mereka mengerti, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Tetapi hendaknya di dalam kehidupan kita, maka kedua-duanya ini berjalan secara beriringan. Mengapa melakukan firman Tuhan itu begitu penting? Mengapa seseorang tidak cukup sekedar mendengar firman Tuhan saja atau juga mungkin sekedar menghafalnya? Saudara, Yakobus mengungkapkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, dia menggambarkan seperti orang yang bercermin. Dia mengetahui segalanya tentang keberadaan dirinya. Dia mengetahui segala kekurangannya. Tetapi ketika dia meninggalkan cermin, maka dia melupakan semuanya itu. Dia lupa terhadap apa yang dia lihat. Dia lupa terhadap segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Sehingga apa? Semuanya dilupakan begitu saja. Nah saudara, dengan kata lain, melakukan apa yang kita dengar, melakukan apa yang kita pelajari adalah cara terbaik di dalam kita menjadikan firman Tuhan sebagai bagian dari hidup kita. Tanpa melakukan apa yang kita dengar dan juga kita pelajari, maka firman Tuhan itu tidak akan benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hanya di antara kita mungkin kita senang mengikuti kebaktian-kebaktian kebangunan rohani, kita senang mendengarkan khotbah-khotbah, kita senang membaca Alkitab, tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam kehidupan. Kita tidak pernah mengalami pembaharuan yang nyata sebagaimana Kristus kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa ini terjadi? Sebab kita hanya sekedar menambah pengetahuan Alkitab tanpa mau mengubah kelakuan kita. Tanpa kita mau merubah segala sikap hidup kita yang bercermin dari firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Yakobus katakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Oleh karena apa? Oleh karena mendengarkan itu sesuatu yang bisa menambah pengetahuan. Tetapi jikalau pengetahuan bertambah tetapi kelakuan kita tidak berubah, maka sekali lagi kita bukanlah menjadi pelaku-pelaku akan firman, tetapi bertumbuh dari segi pengetahuan, tetapi hati dan kehidupan kita tidak pernah mengalami perubahan, tidak mengalami pembaharuan apapun di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Tapi mengapa engkau masih membenci saudaramu sendiri? Firman Tuhan katakan, ampunilah mereka. Tetapi mengapa engkau menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, bahkan merancang-rancang kejahatan kepada sesamamu? Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Tapi mengapa engkau masih justru mengabaikan keberadaan orang tuamu, mengabaikan nasihatnya yang baik dalam kehidupanmu? Firman Tuhan katakan, bencilah kejahatan. Tetapi mengapa engkau malah lebih senang untuk melakukan kejahatan? Firman Tuhan juga katakan kepada kita agar jangan sampai engkau mengambil hak orang lain. Tetapi mengapa engkau masih berani mengambil hak orang-orang lemah yang tidak berdaya, yang tidak bisa menuntut kepadamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga katakan mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Tetapi mengapa kita masih sering, masih senang, masih suka, masih mudah untuk mengeluh, masih mudah untuk bersungut-sungut kepada Tuhan? Saudaraku, ada begitu banyak firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang seharusnya kita lakukan. Tetapi sekali lagi, seringkali itu hanya menjadi pengetahuan tanpa kita mau melakukan. Hanya menambah pengetahuan, tapi tidak merubah kelakuan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kepada kita agar setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, perenungan firman Tuhan yang kita lakukan dalam keseharian kita, firman Tuhan berkata, jangan lupa engkau menjadi pelaku-pelaku akan firman. Mengapa? Sebab orang yang melakukan itu adalah orang yang akan lebih berbahagia. Saudara, satu kali seorang oma ketika bertemu, dia bilang seperti ini, Pak Pendeta, saya ini kok malu ya rasanya. Saya penasaran, kenapa oma malu? Kemudian dia bercerita, ketika bertemu dengan teman-teman sebaya yang juga sudah oma-oma, mereka dengan bangga mengatakan bahwa aku sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu beberapa kali sampai selesai. Kemudian saya bertanya, kenapa oma malu? Dia katakan, iya Pak Pendeta,
Sampai setua ini saya belum pernah membaca Alkitab secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian saya bertanya, tetapi apakah Oma juga senang membaca dan merenungkan firman Tuhan? Itu saya lakukan setiap hari, Pak Pendeta. Saya bangun tidur, tidak lupa untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum tidur, selalu saya menyempatkan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Maka satu pertanyaan yang saya ajukan adalah, Oma, apa yang Oma alami ketika membaca firman Tuhan? Dia katakan bahwa saya merasa ditegur. Dan kemudian ketika saya mengingat akan firman Tuhan itu, saya berusaha untuk menjadi orang yang berbeda ketika bangun tidur. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai usia seperti sekarang ini, Tuhan selalu memberikan kepada kesehatan. Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang bangga mereka sudah menghafal firman Tuhan. Banyak orang yang bangga mereka sudah membaca dan juga merenungkan, bahkan juga mungkin mengetahui, menyelidiki akan Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan? Mengapa? Sekali lagi tadi saya katakan, banyak orang yang membaca Alkitab, firman Tuhan, tetapi hanya dijadikan seperti pengetahuan, menambah pengetahuan. Ini tidak salah. Yang keliru adalah ketika kelakuanmu, ketika sikap dan tingkah laku perbuatanmu tidak pernah dirubah. Oleh karena itu, sekali lagi, Yakobus mengingatkan kepada kita, jadilah pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Sehingga apa? Kita bukan hanya menjadi orang yang NATO, not action, talk only. Hanya orang yang bisa berkata-kata, atau hanya menjadi orang yang ngomong doang terhadap firman Tuhan. Tetapi ketika orang melihat setiap kehidupan kita, mereka akan menertawakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama halnya ketika satu kali ada seorang penjual obat. Dia dengan begitu ramah, dengan begitu antusias, dengan begitu lancarnya mempromosikan setiap obat yang dia jual. Bahkan salah satunya adalah obat penumbuh rambut. Nah, saudara, ketika saat itu di jalanan angin bertiup dengan begitu kencang, dan ternyata topi si penjual obat ini terlempar oleh karena angin. Dan rupanya rambut palsu pun ikut terlepas. Dan ternyata si penjual obat rambut ini juga botak. Apa yang terjadi? Semua orang tertawa, semua orang mencaci dan juga mencela. Karena apa? Karena tukang obat ini hanya mengatakan, tetapi tidak pernah mempraktekkan. Dan apa yang dikatakan belum teruji di dalam kehidupan si penjual obat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka sekali lagi, kita melihat bagian ini sebagai sebuah teguran dalam kehidupan kita. Sebuah peringatan kepada kita. Kalau engkau suka membaca Alkitab, lanjutkan. Kalau engkau suka merenungkan firman Tuhan, kerjakan. Kalau engkau suka menyelidiki Alkitab, kerjakan terus. Tetapi jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Mengapa? Sekali lagi, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan di dalam hati, dan kemudian melakukannya di dalam kebenaran. Oleh karena itu, sekali lagi, jadilah pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.